Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya saya Triyanti Ningrum dan 3 teman saya, Ivana Rikoh Aprilia, Imron Arya Kamaludin, dan Fikri Rahman. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Fisiologi Tumbuhan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sintesis sukrosa dan pati. Ya, langsung saja kita mulai belajarnya ya teman-teman. Pati dan sukrosa adalah produk utama asimilasi karbon dioksida melalui proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat akan disimpan dalam daun sebagai pati, sedangkan yang dikirim ke bagian tumbuhan lain berupa sukrosa. Misalnya, sukrosa akan ditransformasikan ke akar atau organ tumbuhan pada biji. Nah, dari mana sih awal sintesis sukrosa dan pati? Kita bahas ya. Pati dan sukrosa ternyata disintesis dari triosa fosfat yang merupakan hasil dari silkus Calvin. Supaya ada gambaran seperti apa prosesnya, kita lihat gambarnya ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah gambar dari proses sintesis sukrosa dan pati. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa sintesis sukrosa dan pati berasal dari triosa fosfat yang merupakan hasil dari silkus Calvin. Nah, pada gambar ditunjukkan pada kotak berwarna merah muda dengan tulisan silkus Calvin. Nah, dari gambar juga terlihat sintesis pati terjadi di dalam kloroplas, sedangkan sintesis sukrosa terjadi di dalam sitosol. Secara sederhananya, sintesis pati dimulai terbentuk dari triosa fosfat hasil dari silkus Calvin yang akan melewati beberapa tahapan untuk menjadi pati atau starch yang ditunjukkan dalam kotak kuning pada gambar yang berada di dalam kloroplas. Sedangkan sintesis sukrosa terjadi di dalam sitosol. Nah, triosa fosfat hasil dari silkus Calvin akan ditransfer ke sitosol melalui translokator yang kemudian akan melewati beberapa tahapan untuk diubah menjadi sukrosa. Nah, lalu faktor apa yang mempengaruhi terjadinya sintesis sukrosa dan pati? Baik, saya akan melanjutkan mengenai faktor yang mempengaruhi sintesis pati dan sintesis sukrosa. Yang pertama yaitu konsentrasi relatifa ostofosfat atau PI dan triosa fosfat. Perlu diketahui bahwa konsentrasi relatifa fosfat itu dapat mempengaruhi jika konsentrasi relatifa ostofosfatnya itu rendah, maka dapat mendorong terjadinya sintesis pati, dan apabila konsentrasi relatifa ostofosfatnya itu tinggi, maka dapat menghambat terjadinya sintesis pati. Selanjutnya yaitu mengenai sintesis pati. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan glukosa dari hasil fotosintesis dalam jangka waktu yang panjang. Pati yang biasa kita kenal itu ada 2, yaitu amilosa dan amilopektin. Pati itu sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama 20% bagian yang larut dalam air berupa amilosa dan 80% bagian yang tidak dapat larut dalam air yaitu amilopektin. Sintesis pati dibentuk di dalam kloroplas dan disimpan sebagai amiloplas dalam satu atau beberapa butir plastik. Untuk selanjutnya mengenai skema sintesis pati akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya materi urutan sintesis pati dari triosa fosfat di kloroplas akan dijelaskan oleh saya, Imron. Nah, yang pertama ini urutan sintesis pati. Yang pertama di sini 2 molekul triosa fosfat hasil dari siklus Calvin akan mengalami aldolase membentuk 1 molekul fruktose 1,6-bifosfat.
Selanjutnya fruktose 1,6-bifosfat ini kemudian oleh enzim fruktose 1,6-bifosfat dalam kloroplast dikatalisis menghasilkan fruktose 6-fosfat dengan melepaskan fosfat. Selanjutnya fruktose 6-fosfat ini oleh enzim heksosa fosfat isomerase mengkatalisis reaksi perubahan konfigurasi molekul diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya glukosa 6-fosfat di sini oleh enzim glukogase fosfat mutase diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Selanjutnya glukosa fosfat diaktifasi oleh ATP dengan adanya enzim ADP glukosa pirofosforilase. Kemudian dihasilkan ADP glukosa dan pirofosfat. Kemudian ADP glukosa digunakan sebagai tempat substrat oleh enzim starch sintase untuk menambahkan unit glukosa, sehingga rantai polimer semakin panjang dan dapat membentuk molekul pati. Nah, proses ini membebaskan ADP. Kemudian dari proses itu rantai polimerase tersebut kemudian akan diberi cabang atau diperpanjang oleh starch branching enzyme atau SBES yang akan menghidrolisis ikatan 1,4 glikosidik dan menambahkan ikatan 1,6 glikosidik dengan molekul glukosa lain. Nah, sehingga rantai glukosa akan semakin panjang dan menjadi kompleks. Ya baik, selanjutnya ada materi tentang sintesis sukrosa. Sintesis sukrosa berlangsung di sitosol. Nah, di sini perbedaannya dari sintesis pati. Pada sintesis sukrosa, energi yang disediakan adalah berupa uridin trifosfat atau UTP, yakni sebuah nukleosida trifosfat serupa ATP tetapi mengandung basa pyrimidin, urasil bukan basa purin adenosin. Nah, kemudian di sini ada proses sintesis dan triosa fosfat yang dihasilkan dari siklus Calvin. Mekanisme jalurnya yang mirip dengan sintesis pati, yaitu yang pertama, dua molekul triosi fosfat hasil dari siklus Calvin akan mengalami aldonasi oleh enzim aldonase membentuk satu molekul fruktase 1,6-bifosfat. Kemudian yang kedua, fruktosa 1,6-bifosfat yang kemudian oleh enzim fruktose 1,6-bifosfat bispofase adalah kloroplas dikatalis menghasilkan fruktose 6-fosfat dengan melepaskan fosfat. Dan yang ketiga, setelah pembentukan fosfat 6-fosfat, maka ada dua jalur mekanisme yang dapat terjadi dalam sintesis sukrosa, karena untuk proses penggabungan glukosa dan fruktosa untuk membentuk sukrosa. Kemudian yang keempat, mengubah konfigurasi molekul fruktosa 6-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian yang kelima, fruktosa 6-fosfat selanjutnya oleh enzim heksosa fosfat isomerase yang mengkatalis reaksi perubahan konfigurasi molekul diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian yang keenam, kemudian glukosa 6-fosfat oleh enzim glukosa fosfat mutase diubah menjadi glukosa IP. Kemudian hal penting ialah bahwa glukosa P kemudian diaktifasi oleh UTP dengan adanya enzim UDP glukase prifosforilase. Kemudian dihasilkan UDP glukase dan pirofosfat. Kemudian
terjadi pembentukan sukrosa fosfat dari struktur 6 fosfat dan UDP glukase yang katalisis oleh enzim sunrose fosfat sintesis. Selanjutnya, sukros fosfat akan diubah menjadi sukros yang dikatalis oleh enzim sukros fosfat potase dengan memutuskan fosfat dan sukros fosfat sehingga terbentuklah sukrose. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.